dari utara menuju arah ke selatan. Jawablah salam dari ana walaupun tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berjalan, berdiri, duduk dan tersenyum bahagia menyambut hari ini. Yang ana hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, yang ana hormati Dewan Juri yang adil lagi bijaksana, mau kuasa berpanjang, menimbang dan mubarak. Pada kesempatan ini, izinkanlah ana menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kembali ke Surau. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamat salata wa atat zakata wa lam yakhsha illallah fa asa memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah orang yang diharapkan termasuk golongan orang yang mendapat petunjuk. Sejenak, marilah kita memperhatikan keadaan generasi muda Islam di sekeliling kita. Minimnya ilmu dalam menyaring berbagai kemajuan zaman yang dapat merusak generasi Islam yang menghantam dari seluruh penjuru mata angin. Gempuran demi gempuran, krisis adab, etika dan moral datang tanpa henti melalui berbagai media yang ada pada saat ini. Maka patutlah kita acungi jempol para himbauan elit Minangkabau. Niniak Mama Alim Ulama Cadiak Pandai dengan program Back to Surau. Pada perjalanannya dahulu, surau di Minangkabau menjadi pelengkap yang tak terpisahkan, membicarakan rumah gadang tanpa membicarakan surau, bagaikan makan sayur tanpa garam. Gak rasanya bapak-bapak, ibu-ibu, hambar tentunya. Demikian akhir kata anak hanturkan terima kasih atas segala perhatian dari bapak-bapak, ibu-ibu. Dan anak minta maaf atas segala kesalahan, karena kebenaran datang dari Allah dan kesalahan datang dari anak selaku manusia biasa, yang tak luput dan salah dan lupa, kurang irian, kurang cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk para pendiri Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan para
Teman-teman tahu tidak masjid itu tempat apa? Tahu tidak? Kalau tidak tahu, sungguh terlalu. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Kalau kita ingat masjid, berarti kita ingat Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, maka hidupnya menjadi tenang, hatinya lembut, tutur katanya terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, masjid juga sering disebut dengan Baitullah, yang artinya rumah Allah, tempat yang bersih dan suci. Pada saat Rasulullah hijrah, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menggunakan masjid sebagai tempat beribadah, tetapi masjid juga sebagai tempat pembentukan karakter umat. Yang tadinya hatinya keras, suka zalim, ketika ia masuk ke dalam masjid, maka hatinya menjadi lembut dan pikirannya menjadi tenang. Masjid adalah sarana pemersatu umat, tempat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah agar kita saling mengenal. Tak peduli dia presiden, pejabat negara, buruh, atau petani, orang kaya maupun orang kurang kaya, ketika semuanya masuk ke dalam masjid, maka kedudukannya sama di mata Allah. Sama-sama duduk di bawah beralaskan sajadah, sama-sama bergelar hamba Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan masjid sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan umat. Masjid juga sebagai tempat menuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, ayo kita kembali ke surau. Ayo kita makmurkan masjid. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Segala sesuatu yang dimulai dari masjid, insya Allah akan menerima kebaikan. Semoga dengan menjadikan masjid sebagai tempat peradaban, sebagai tempat untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, semoga semakin besar rasa cinta kita kepada Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak ayam bakaja-kaja, mama kesi bawa cari makan, ambo kete baru beraja. Jika salah tolong ditunjukkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bencana. Hadirin yang berbahagia, Profesor Nurul Salihin MSI PhD, Guru Besar Ilmu Sosiologi UIN Imam Bonjol Padang, pada pidato pengukuhan guru besarnya menyampaikan bahwa surau adalah jantung kehidupan sosial, laboratorium spiritual, dan rumah masa depan bagi generasi milenial. Namun sayangnya, fungsi surau saat ini sudah mulai ditinggalkan. Lihatlah anak-anak muda kita, mereka lebih suka nongkrong di jalanan sepanjang hari, bermain game tak bosan-bosan, membaca Al-Quran mulai jarang, mengaji dengan guru sudah lama dilupakan. Pantaslah jika generasi muda makin jauh dari jalan kebenaran, sehingga Ranah Minang yang agamis karakternya semakin terkikis. Oleh karena itu, kesuraulah kita mengaji adalah judul tausiah saya pada kesempatan ini. Teman-teman, masih ingatkah dengan lirik lagu berikut ini? Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah. Belajar Al-Quran, adat istiadat, kasih darabana. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah. Belajar bersama, makan pun bersama, sholat bersama. Hadirin, lirik lagu tersebut mengingatkan kepada kita bahwa surau punya kenangan manis bagi remaja Ranah Minang, bukan saja menjadi tempat sholat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan umat, tempat remaja belajar adat istiadat, belajar ilmu dan belajar silat. Maka tidak heran wahai sahabat jika surau mencetak tokoh-tokoh hebat. Bapak Muhammad Hatta, tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, waktu kecil belajar agama di surau kakeknya Syekh Abdurrahman di Banu Hamba, lalu menimba ilmu di surau ini Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Begitu hebat pendidikan surau membentuk karakter tokoh bangsa yang mampu mengantar Bung Hatta menjadi ulama. Menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia. Hadirin, surau di Ranah Minangkabau telah berjasa menanamkan 3 pondasi utama. Pertama, menanamkan ilmu agama kepada kedua orang tua kita. Kedua, menanamkan adat istiadat, adab bertutur kata, baraja kato mandaki jo kato manurut, kato meleriang jo kato mandata, sehingga anak keturunan Minang tahu berbudi bahasa. Ketiga, surau tempat belajar silat anak-anak muda, sehingga berbadan tegak, bermental kuat. Tidak seperti pemuda sekarang, hadirin. Pemuda hari ini lebih suka menyendiri, senyum-senyum sendiri, candu bermain judi. Detik News melaporkan hingga Juni 2024 sebanyak 3,2 juta orang kecanduan bermain judi. Ada pelajar, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi korbannya.
ke-18. Hanya orang-orang yang beriman yang akan terpanggil hatinya memakmurkan rumah Allah, dan orang-orang yang memakmurkan rumah Allah lah yang akan mendapat petunjuk. Oleh karena itu, mari kita memakmurkan masjid Allah dengan meramaikan salat berjamaah di dalamnya, bukan hanya memperindah bangunannya, tetapi juga menghidupkan pengajian dan perwiridan, menjadikan surau sebagai posko kegiatan sosial, tempat membangun peradaban. Karena generasi hebat lahir dari pendidikan surau. Betul hadirin? Dari tausiah singkat ini dapat disimpulkan bahwa surau adalah tempat kembali bagi kita, tempat mengisi diri dengan ilmu agama, tempat mengaji diri dan mendekati Ilahi. Jangan biarkan surau kita sepi dari kegiatan. Tebarkanlah kebaikan. Kalau Anda ingin tahu cerita dulu di Minangkabau berawal cerita itu di surau lah kita satu belajar mengaji di bawah bimbingan guru. Kembalilah, kembalilah, kembali.